Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya menghadiri Barus bersalawat. Tempat ini tempat bersejarah, datangnya Islam pertama di Indonesia pada abad ke-7. Jadi sekitar 664, artinya itu masih di zaman sahabat pertama. Jadi masih Al-Khulafaur Rasyidun, ya, dan di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Boleh jadi mungkin pada masa Sayyidina Utsman jadi khalifah, artinya sudah masuk ke sini. Itu luar biasa. Itu memang kalau menurut sejarah pantas, karena jalur dulu itu belum ditemukan jalur Selat Malaka. Jadi dari Timur Tengah itu, dari Eropa, Afrika itu jalurnya ke sini, ke selatan, terus nanti masuk juga ke Jawa. Oleh karena itu dulu pelabuhan besarnya itu masuk Selat Sunda, Batavia. Singapura belum menjadi hub pelabuhan karena memang belum dianggap bukan jalur. Jalurnya ke sini. Makanya terus dulu Bengkulu itu kan juga jajahan Inggris. Singapura tuh punya Belanda, ditukar guling ya, yang Bengkulu itu diambil oleh Belanda, Singapurnya, karena Singapura belum menjadi hub waktu itu, jadi jalurnya sini, makanya pelabuhan terbesarnya di. Nah sekarang karena setelah ditemukan jalur Selat Melaka, baru kemudian Singapura menjadi hub. Jadi oleh karena itu Pak layaklah dulu dari sini, terus masuk juga sampai ke Jawa. Nah oleh karena itu saya lihat banyak sekali itu ulama-ulama yang masuk ke sini. Ya dari saya daftarnya itu ada berapa tadi saya, ada sekian banyak itu. Dan dari sini juga menyebar lagi kemana-mana lagi. Ya, ke Sumatera Barat, ke Aceh, ke kemana-mana. Jadi tempat titik nol terjadinya peradaban ini memang seperti itu dari sini. Ya. Dan seperti saya katakan bahwa kita Indonesia bisa menjaga kemurnian ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu. Kalau dulu dari Timur Tengah, tapi sekarang Timur Tengah sudah terkontaminasi oleh paham-paham radikal. Oleh karena itu mereka mencari bentuk Islam yang seperti itu, akhirnya justru menemukannya di kita, karena kita bisa menjaga. Saya berharap bahwa tempat ini dijadikan monumen penting, sebab itu akan punya warna tersendiri, bagaimana Islam menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Secara damai. Iya, secara damai, secara akulturasi dengan masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak. Itu saya kira yang pokok. Oleh karena itu monumennya saya minta dibangun, tapi bukan monumen mati yang hanya sekedar penanda saja, tapi juga punya nilai-nilai yang lebih bisa memberi inspirasi pada generasi berikutnya. Saya kira itu. Oke teman-teman, siapa yang mau nanya? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Saya Fauzia dari Republika Pak. Saya ingin bertanya terkait geliat Muslim yang ada di Barus ini Pak. Ada rencana nggak pemerintah kemudian membuat wisata religi di daerah ini mengingat banyak situs-situs sejarah di Barus? Ya, saya kira harus dijadikan wisata religi di sini, ya, supaya orang tahu, sehingga orang ingin datang ke sini dan apa betul. Ya, oleh karena itu saya minta Pak Pemerintah Daerah, Pak Gubernur nanti membuat modelnya seperti apa sehingga orang punya keinginan untuk datang ke sini. Ya, jadi mengenang juga, kemudian juga bisa menghidupkan daerah ini dan membangun. Sebab ini daerah kan sangat jauh ya, tapi kalau ada daya tarik saya kira orang, dan salah satunya mungkin juga harus diinformasikan sampai bukan ke Nusantara tapi sampai ke Timur Tengah, ya, sampai mereka bisa melihat itu ke sini. Satu lagi Pak, saya mau tanya terkait hari ini kan pemerintah dan DPR akan memutuskan biaya haji Pak.
Tapi sejauh ini Panja itu sudah mematok harga di 49 juta. Ya. Kalau dari pemerintah sendiri sudah ideal menilainya Pak? Ya terkait kita ini? kan Menteri Agama sudah usul, ada kan sumber utamanya itu kan subsidi yang terlalu besar pada masa yang lalu, lebih dari 59%. Kalau subsidi itu tidak diubah, itu berpotensi subsidi ini nanti tidak berlanjut karena nanti pokok yang dikembangkan dana haji itu akan tergerus. Nah, oleh karena itu tidak boleh sumbangan itu sampai mengambil hasil sampai modalnya kepake. Nah, itu akan mengorbankan yang di belakang. Karena itu dirasionalisasi supaya rasional. Nah, Menteri Agama sudah mengusulkan 69, sekarang dari DPR mengusulkan 49. Ya kita tunggu saja. Yang penting subsidi masih ada, tapi tidak akan menggerus modal dan akan sustainable, akan berlanjut. Itu nanti ketemunya di mana, itu saya kira kita tunggu aja. Izin Pak Wapres, saya Jason Gultom dari batakpos.com. Kalau kemarin kan Bapak Presiden sudah ke sini, yaitu meresmikan titik nol. Ya. Yang kira-kira untuk progres berikutnya dengan kunjungan Bapak, apa kira-kira yang akan mau dilanjutkan terhadap titik nol? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di sini tidak hanya penyebaran agama Islam, bahwa agama Kristen juga masuk dari sini pertama, itu ditandai dengan di Sikorbo Pak, tempat Bapak tadi helipadnya, ada di situ Sumber Nomensen, dan juga Katolik, dan juga ajaran dari agama China. Nah kira-kira untuk mensinkronkan ini bahwa kita itu adalah saling toleransi, ini gimana ini Pak Wapres? Ya saya kira situs-situs itu terus dibangun ya, yang sifatnya baik, yang sifatnya itu penanda sebagai tanda kehadiran. Yang kedua adalah sebagai upaya pengembangan. Jadi tidak hanya melestarikan, tapi mendinamisasi, mengupdate ya, nilai-nilai yang dibangun. Jadi dulu itu Islamnya seperti itu. Juga mungkin kalau ada agama lain ya juga dibangun juga. Di mana misalnya mendaratnya di mana. Nah kalau ini kan sudah ditandai yang Islam. Nah, makanya saya bilang tadi Pak Akbar juga sudah bilang akan membangun sekolah tinggi agama Islam di sini. Nah itu salah satu nanti mungkin dirangkaikan dengan masjidnya ini ya nanti ini masjidnya ada, kemudian sekolah tingginya, kemudian apalagi ada makamnya sudah ada, tinggal dipugar, diberi jalan yang bagus, orang bisa melihat. Ya, kemudian juga mungkin digali ajaran-ajarannya, dibuat tulisan-tulisan dan disebarluaskan. Dan nanti ada lagi apa semacam penyajian apa yang bisa kalau misalnya turis datang itu, kemudian mungkin termasuk kulinernya mungkin dikembangkan ya, dan semua saya kira itu. Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta. Pak, Kemendagri akan membuat KTP digital yang bisa diakses. KTP digital yang bisa diakses dengan ponsel. Sementara jaringan internet dari Sabang sampai Merauke masih bermasalah. Kira-kira pemerintah bisa menjamin tidak ini berjalan dengan lancar dan datanya itu bisa aman, tidak bocor dengan data. Lagi satu Wapres, mohon maaf, untuk keputusan dari vonisnya Pak Sambo, apakah menurut Pak Wapres itu sudah tepat untuk diputuskan? Ya pertama tentu KTP digital, saya kira kita sudah mulai digitalisasi ya di semua hal. Maka itu KTP itu kan supaya cepat pelayanannya harus digital. Kecuali daerah yang memang belum bisa, itu nanti ada pengecualian. Tapi mayoritasnya kan sudah ada, hanya 1-2 daerah. Itu juga nanti digitalisasi juga dipercepat, sehingga semua bisa diakses melalui cara-cara digital. Saya kira itu, ya mendorong juga untuk percepatannya, ya, supaya dipercepat, sehingga tidak ada kesulitan bagi yang daerah yang lain. Masalah putusan Sambo saya kira itu ya memang itu kan haknya pengadilan, ya artinya kita segala sesuatu itu memang hak pemerintah, tidak boleh intervensi. Ya, jadi itu hak penuh daripada pengadilan. Hanya memang kalau saya melihat dari reaksi masyarakat, justru oleh masyarakat dianggap itu lebih adil
Ya, bukan pemerintah ya. Pemerintah harus tidak berpihak, abstain ya. Tidak akan memberi penilaian apa-apa. Cuman masyarakat menganggapnya ketika itu diputuskan itu mendapatkan A+ yang luar, artinya itu sesuai dengan ya aspirasi masyarakat. Itu barangkali. Wah, bagus saya kira ya. Jadi saya melihat lautnya ini, teluknya ini potensi wisatanya besar sekali saya lihat itu. Ya. Uang itu kan bisa dicari. Konsepnya yang penting itu, konsepnya uang itu bisa datang dari dalam, dari luar negeri. Saya melihat di Mesir itu, apa namanya, Sheikh Syarh Syems di Aqabah itu gersang ya, hanya laut saja, tapi pohonnya enggak ada, susah. Tapi investornya datang dari Eropa, dari Israel, dari mana-mana datang ke situ. Artinya bagaimana itu dilola, ditawarkan sehingga menjadi semacam, saya lihat itu. Kemudian dari atas saya lihat sawit, kebun sawit dan potensi. Di samping itu di sini ada tempat juga situs bersejarah. Artinya kalau itu semua dikelola dengan baik, saya yakin daerah ini akan menjadi daerah yang maju ke depan itu. Ya. Izin Pak, satu lagi dari Nina dari Harian Kompas Pak. Pertama terkait rencana Bapak mau berkantor di Papua untuk kunker lagi ke Papua dan melihat kondisi rencananya seperti apa, apakah sudah cukup kondusif kondisinya saat ini. Dan yang paling penting juga mengenai penyanderaan pilot dari Susi Air Pak. Kan sejauh ini belum ditemukan ya Pak, meskipun KKB sudah menerbitkan video yang berisi gambar pilot itu sendiri dan meminta pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua gitu ya. Nah, kira-kira langkah pemerintah untuk melepaskan sandera itu tanpa membahayakan warga misalnya apa sih yang akan dilakukan Pak? Begini ya, saya kira masalah Papua itu bukan lagi masalah Papua sekarang. Karena Papua itu sudah jadi 6 provinsi. Ya, sudah 6 provinsi. Di provinsi yang lain tidak ada masalah, cuma ada satu provinsi itu pegunungan. Bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta satu tambah provinsi, di Papua Indo minta tambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya enggak ada masalah. Jadi kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua itu sudah tidak relevan lagi ya, tidak. Jadi sekarang konteksnya pada Papua pegunungan, ini yang masalah. Oleh karena itu kita ingin, pendekatan kita kan pembangunan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bisa kondusif. Di 5 provinsi kondusif, di 1 provinsi akan kita buat kondusif. Ya, nanti keamanan akan kita buat bagaimana perlindungan kepada masyarakat dan kepada proyek-proyek yang kita jadikan untuk lakukan pembangunan itu kita perketat supaya nanti petugas-petugas keamanan kita ada Kapolda, ada ya kemudian Pangdam, ada Danrem itu. Dan akan kita lakukan pengawalan, bukan ofensif, bukan, tetapi defensif tapi aktif, ya defensif aktif untuk melakukan perlindungan. Dan kalau mereka yang melakukan perusakan, nah kita buru, kita kejar dia melakukan pembunuhan dalam rangka penegakan hukum. Saya kira itu. Tapi itu untuk sandranya sendiri Pak. Maaf, sampai sekarang kan kita masih belum bisa menemukan sandranya di mana, lalu bagaimana membebaskannya, perintah Bapak apa ke? Ya itu kan nanti ada pihak kita, ada pihak negara yang negara daripada si pilot itu sebagai warga negara tentu akan mengambil peran. Dan tidak mungkin itu dikompensasi dengan kemerdekaan, itu enggak relevan lagi, sudah enggak, konteksnya enggak. Karena bukan masalah Papua, tapi masalah Papua di satu daerah pegunungan, itu. Baik Pak, satu lagi aja Pak, terkait yang paling menarik juga soal PSSI ini Pak. Sekarang kan akan ada kongres luar biasa PSSI
dan akan memilih ketua umum dan wakil ketua umum. Iya Pak. Nah, jadi kalau dari Pak Wapres sendiri kan Bapak sangat memerhatikan sepak bola Indonesia. Apa sih harapan Bapak untuk Kongres luar biasa, lalu perubahan seperti apa yang diharapkan untuk sepak bola di Indonesia gitu Pak? Ya saya kira sepanjang semua aturan-aturan dipenuhi, ya tentu kita meminta supaya yang terpilih itu yang punya perhatian besar terhadap masalah sepak bola. Dia mengerti soal sepak bola. Ini beliau ini bekas ketua umum sepak bola. Jadi orang yang paham, punya keinginan, punya gairah untuk membangun sepak bola di Indonesia. Nah, kita kan belum maksimal ini kan. Dari 270 juta itu, saya pikir banyak juga itu bibit-bibit yang punya talenta, tapi mungkin belum tergali dengan baik. Dan pembinaannya perlu ditingkatkan. Karena itu perlu ada kepengurusan yang memang punya perhatian, punya strategi, punya semangat. Manusia bola lah, manusia bola, bukan manusia. Barangkali itu. Ya. Pak Wapres, Jangan ada politik uang. izin Pak ya. Wapres dari TV One, Pak Wapres. Ya, ya, kalau boleh Pak Wapres kita tanya terkait 2024 nanti. Ini kan ada nama yang menonjol seperti Pak Muhaimin dan Bu Kofifa gitu. Mungkin tanggapan terkait NU, tanggapan NU terkait ini 2024 gitu Pak Wapres. Iya, NU itu kan tidak pernah mencalonkan seseorang untuk merepresentasikan NU. Tapi biasanya orang NU itu kalau diminta orang NU, seperti saya misalnya, diminta menjadi wakil presiden Pak Jokowi, ya itu kita berbakti, berkiprah sesuai dengan misi yang kita emban. Lalu nanti ke depan juga kita belum tahu, siapa yang punya hak itu adalah partai-partai dan gabungan partai. Nah mereka presiden pun juga belum ada yang final. Nah nanti wapres pun ya silakan saja. Jadi kita melihatnya NU memang tidak pernah mengatakan ini usul untuk jadi presiden, wakil presiden tidak. Ya. Tapi kalau ada yang dipilih dan itu wajar, layak, silakan. Saya kira itu di NU itu begitu.